adalah pengalaman pertama kali kami naik gunung. Ada yang tahu kami naik gunung apa? Yap, bener banget. Gunung pertama yang kita naiki yaitu Gunung Gede. Kali ini kami naik Gunung Gede via Cibodas. Tidak terbayangkan bagaimana beratnya perjalanan kami yang baru pertama kali naik gunung. Yang kami bayangkan hanyalah keindahan puncak Gunung Gede yang begitu mempesona. Nah, di video kali ini akan diceritain nih bagaimana pengalaman keseruan kami naik Gunung Gede via Cibodas. Jadi ceritanya kami mulai dari base camp. Base camp yang kami kunjungi sebelum pendakian yaitu di Basit Outdoor. Nah, di base camp ini kami menginap, beristirahat, dan melakukan persiapan. Oh iya, di sini kalian bisa menyewa atau rental alat-alat outdoor loh. Pagi itu sekitar pukul 7.30 kami sudah siap memulai perjalanan. Keceriaan terlihat dari kami karena akan melakukan pendakian untuk yang pertama kalinya. Gimana? Alhamdulillah. Tapi insya Allah Bismillah ya. Kuat-kuatin. Setelah semua siap, kita lanjut menuju warung dulu untuk sarapan agar saat perjalanan punya tenaga. Kita lihat makanannya apa aja guys. Oh, dua. Nasinya malah lauk nanti dipisah tapi ya. Bisa tidak boleh pisah. Lain yang mentah-mentah. Ini Bumi pakein telur dadarnya aja Bung, nggak usah pakai yang lain. Ini kita makan nasi. Mau dibungkus boleh. Gue sih double. Bang Ji makan apa Bang Ji? Makan tahu nih. Makan tahu deh, mantap kita sarapan ini nih. Biar semangat. Ya semangat. Makan? Di sini. Iya. Jam berapa gitu ya kerjaannya? Bikin setan aja. Ini gorengan bakwan jagung. Gokil nih, mantap lah. Cobain dong Bang. Cobain. Gimana Bang? Gokil. Mantap ya? Mantap lah. Setelah semuanya kenyang, kita langsung gas aja nih menuju pos Simaksi. Perjalanan menuju Simaksi saja udah ngos-ngosan. Tapi harus tetap semangat dong, karena ini perjalanan baru dimulai. Selamat datang di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itulah tulisan saat kami mulai masuk gerbang area Gunung Gede Pangrango. Tapi sebelum masuk menuju ke pos Simaksi, nggak lupa kita semua foto-foto dulu dong. Sesampainya pos Simaksi, Egi langsung check-in. Kami istirahat dulu sambil beberapa dari kami menyusun ulang barang-barang yang tidak harusnya ditenteng. Check-in selesai, bersiap memulai perjalanan panjang. Sebelum jalan kami diberikan arahan terlebih dahulu sama Mas Yoyo. Dan tentunya berdoa bersama agar kami semua diberikan keselamatan, kesehatan selama melakukan pendakian. Sekedar informasi, Mas Yoyo adalah rekan kami yang sudah memiliki pengalaman banyak naik gunung. Hal itu tentunya akan sangat membantu kami di perjalanan nanti. Polri TV, Metro TV, presisi. Dengan bismillah, perjalanan panjang kita mulai. Hai. Jangan dulu Mas. Ini nyangkut. Awal biasanya ngap dulu nggak apa-apa, nanti terbiasa. Iya benar. Tadi gue udah ngap. Masih jantungnya ngomong. Ngap gitu ya. Diam, jangan ketawa. Langkah pertama dengan sambutan pepohonan hutan dan batuan yang tersusun rapih di sepanjang jalan menuju pos-pos yang akan kami lewati, membuat kami terus memantapkan perjalanan panjang ini. Perjalanan ini begitu cukup berat. Maklumlah ini perjalanan pertama kami naik gunung. Tapi kami semua tetap semangat. Pagi itu cuaca cukup cerah, ditambah pepohonan hijau di pinggiran jalan, membuat kami terus semangat melangkah. Walau baru jalan saja sudah berasa lelah.
Sesampainya di pos Telaga Biru, kami sempatkan beristirahat dan berfoto ria, mendokumentasikan keindahan Telaga Biru beserta papan tanda pos Telaga Biru. Sepuluh 28 Telaga Biru. masih semangat? Semangat. Lanjut, gas. Buset. Gimana? Udah nyampe segini masih kuat? Masih kuat, insya Allah aman. Mantap. Lagi di Telaga Biru dan kita lagi istirahat. Ada yang mau ke toilet. Mantap. Setelah rasa puas, perjalanan kami lanjutkan. Dalam perjalanan menuju pos berikutnya, kami disuguhkan dengan pemandangan Gunung Pangrango dari kejauhan, dengan ditemani jembatan yang cukup ikonik. Yap, Jembatan Rawa Gayonggong, banyak orang menyebutnya. Tidak sah rasanya jika keindahan alam di jembatan ini tidak kita manfaatkan untuk berfoto-foto. Setelah puas foto, langkah kecil kami lanjutkan menuju pos-pos selanjutnya. Rasa semangat menuju puncak Gunung Gede masih terus bergejolak. Walau rasa letih, lemas terus menyelimuti nih. Perjalanan baru sampai sini sudah lelah. Tapi itulah seni naik gunung, apalagi bagi pemula seperti kami. Sesampainya di pos Panjangcangan, kami istirahat cukup lama dan jajan dulu pastinya. Ini mah bakal banyak berhenti. Bersiap-siap perjalanan kami lanjutkan lagi. Benar-benar luar biasa ya perjalanan pertama kami ini. Jalanan banyak bebatuan membuat kami berasa pegal juga di kaki. Beberapa pos kami lalui dan tentunya kami berhenti. Tapi sayang tidak kami videokan, dan baru divideokan saat kami sudah di pos Batu Kukus 3. Asam lambung kamu. Dikit lagi. Batu Kukus 3. Ngap banget. Ngap. Masih kuat nyampe puncak. Bismillah ya. Bismillah. Masih kuat. Jangan tidur. Aman. Masih kuat. Masih kuat. Buru, jangan tidur. Mari lanjut perjalanannya. Lihat kan bagaimana beratnya perjalanan kami? Jadi malu, tapi tetap semangat dong. Mabes blok E mau Kontur jalanan bebatuan masih setia menemani perjalanan kami. Tapi walau demikian, kami tetap menikmati perjalanan ini. Gaya nggak tuh? Tapi sebentar. Ternyata capek juga jalan. Kita berhenti dulu ya sebentar. Lihat kan pepohonan hijau setia loh menemani perjalanan kami. Terus sampai sana. Biasa. Jongkok, kaki dua. Nah, takutnya gitu kaki ini
kakinya sakit. Nah. Oh. Katanya bener kan? Iya, tapi dia ada suara lagi. Kayaknya salah gitu. Yeay, sampai juga di pos pemandangan air panas. Di sini kita tentu istirahat dulu sebelum menerjang air panasnya itu. Udah di pemandian air panas nih. Masa sih lah. Ada warung. Nggak lama-lama perjalanan kami lanjutkan lagi. Karena di seberang air panas, rencananya kami mau berendam air hangat dulu untuk sekedar menghilangkan lelah dan menikmati suasana. Melihat ke depan, ternyata sudah terlihat bebatuan menanjak yang berair dan uap yang begitu tebal. Kami sampai di jembatan air panas. Ketika ingin menyeberang jembatan air panas, ada peringatan kalau jalan bebatuan yang licin dan berbahaya. Jadi kami semua harus berhati-hati. Sebelumnya aku sendiri sudah pernah lihat jembatan air panas ini di media sosial dan pikirku tidak begitu bahaya. Tapi saat mencobanya sendiri, itu nggak mudah. Dengan kondisiku yang pakai kacamata, karena mataku minus lumayan tebal, membuat perjalanan menyeberang jembatan air panas begitu menyeramkan. Baru mulai saja kacamataku sudah berembun. Bayangkan, gimana enggak deg-degan coba? Bagaimana aku melihat jalan? Dalam perjalanan ini, yang pakai kacamata minus hanya aku dan Mas Iril. Ya, Mas Iril, kameramen ekspedisi kita. Akhirnya aku dan Mas Iril memutuskan untuk melepas kacamata. Kami menyeberang jembatan air panas dengan hati-hati, bermodalkan penglihatan yang samar-samar, berpegangan dengan tali di kiri kanan, dan perkuat keimanan. Saat menyeberang jembatan, hatiku sangat berdebar. Doa-doa aku bacakan agar kami diberikan keselamatan. Satu persatu batu yang licin kami lewati. Sesekali kaki terendam genangan air. Rasanya seperti terkena air panas. Ya, namanya juga jembatan air panas. Sesekali melihat ke kanan jalan, ternyata itu jurang. Tapi kuusahakan untuk tenang melewati jembatan ini. Beraba kakinya. Udah nggak mikirin sepatu basah. Yang penting kami selesai melewati jembatan ini. Dan akhirnya kami bisa melewatinya. Lega sudah perasaan campur aduk melewati jembatan air panas ini. Nah, ini dia shelter air panasnya. Seperti yang kubilang tadi, kami akan berendam di air hangat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju kandang badak, yang tentunya akan melewati pos-pos lainnya. Asik. Lagi ngapain nih, Bro? Sabana alami berendam. Berendam di Air hangat tapi kurang panas. air hangat. Lumayan lah buat hangatin Lisa. Mengurangi capek-capek kan? Yoi. Mantap. Gimana? Mantap. Sampai pos air panas gimana? Mantap. Ada kompornya ini data. Februarian. Ya. Bro, mantap bro. Mantap ya. Kita perjalanan berapa jam ini? Hampir 9 jam ya? Oh, iya. 7 jam. 8 jam lah kita perjalanan. Jadi jangan yang hobinya cuman scroll TikTok, jangan naik gunung, sumpah. Ntar kapok. Dea gimana ya? Hampir deg-degan tadi. Deg-degan. Ngeri banget. Iya dong. Soal kanan jurang kan. Kacamatanya berembun. Oh iya. Jadi ya udah senam jantung. Mantap. Selamat menikmati pemandian air panas. Apa kita Lisa, Lisa udah antimonya udah masih ini enggak? Apa? Masih bikin ngantuk antimonya? Enggak, udah hilang sedikit. Siap.
Mantap bosku. Tak hanya kami saja, beberapa orang yang melakukan pendakian juga beristirahat dan berendam di sini. Tidak begitu panas, tapi cukup memanjakan kaki dan bisa menghilangkan rasa letih kami sejenak. Sayang sekali, setelah shelter air panas kami tidak memvideokan karena ternyata tenaga kami sudah habis dan tentu sudah gelap. Jadi ya sudah, kita lanjutkan besok pagi saat summit puncak Gunung Gede. Dan kami sampai di Kandang Badak sekitar jam 7 malam. Wah, perjalanan kami ternyata memakan waktu kurang lebih 10 jam dari pos Simaksi. Lama juga ya ternyata pemula ini. Yang bilang Gunung Gede untuk pemula, kalau menurutku enggak deh, enggak banget. Kalaupun pemula mau coba minimal ada teman yang sudah sering naik gunung, karena itu sangat membantumu di perjalanan nanti.